Dalam wawancara pertamanya setelah resmi menjadi pemain Inter, Marcus Thuram mengungkapkan kebanggaannya bisa mengenakan seragam yang sama dengan legenda Brasil Ronaldo dan ia berambisi untuk memiliki karir yang sukses dan mencetak banyak gol untuk Inter. Saya sangat senang berada di sini, hari ini adalah hari yang hebat. Saya dulu menonton Serie A ketika saya masih kecil, dan saya melihat banyak pemain kelas dunia di sini, datang ke Serie A seperti pulang ke rumah bagi saya. Liga Italia telah banyak berubah sejak ayah saya bermain di sini. Tapi dia memberi saya banyak nasihat, sebagai seorang ayah, dia mengatakan kepada saya untuk bermain dengan gembira, memanfaatkan momen, dan menikmati setiap menitnya, karena impian saya menjadi kenyataan. Saya berharap bisa mencetak banyak gol dengan seragam ini, dan memenangkan banyak trofi. Tentang apa artinya bermain untuk Inter mengingat Ronaldo adalah salah satu pahlawan masa kecilnya, Thuram mengatakan, mengenakan seragam dan stadion yang sama dengannya adalah mimpi. Saya tidak bisa membayangkan betapa luar biasa rasanya berada di stadion dengan semua penggemar di sana, tutup Marcus Thuram. Sensi telah menghabiskan musim 2022-23 dengan status pinjaman di Monza. Namun, Monza menolak mengaktifkan opsi untuk mengontraknya secara permanen. Oleh karena itu, pemain internasional Italia itu akan kembali ke Inter, kontraknya di Inter akan berakhir pada akhir Juni tahun 2024 mendatang. FC Internews melaporkan bahwa Real Betis sedang mencari pemain untuk memperkuat lini tengah mereka, dan gelandang milik Nerazzurri Stefano Sensi menjadi salah satu pemain yang sedang mereka pantau. Real Betis sudah menanyakan ketersediaan Sensi kepada Inter. Namun, belum bisa dipastikan seberapa serius mereka ingin merekrut pemain berusia 27 tahun itu. Inter masih dalam perburuan pemain bertahan, fakta bahwa Azpilicueta lebih memilih pindah ke Atletico Madrid membuat Inter semakin mendesak untuk mencari bek pengganti Skriniar dan De Ambrosio. Sementara itu, Umtiti sedang mencari klub baru, ia telah mengakhiri kontraknya dengan Barcelona, sekarang dia tersedia dengan status bebas transfer. Berbicara di saluran tweets dari outlet berita Italia SOS Fanta, wartawan Italia Matteo Moretto mengatakan, Umtiti pasti tidak akan kembali ke Lecce, saya tahu dia ditawari ke Inter. Ada beberapa pembicaraan di mana namanya muncul, tetapi Inter tidak benar-benar menunjukkan ketertarikannya, mereka memiliki prioritas lain. Sekarang kita akan melihat apakah diskusi bisa dibuka kembali hari ini atau tidak, tutup Moretto. Belanova resmi menjadi pemain Torino musim depan. Torino telah menyetujui kesepakatan dengan Cagliari untuk menandatangani Belanova secara permanen. Dalam sebuah postingan di Instagram story-nya, Belanova mengucapkan selamat tinggal kepada Nerazzurri. Terima kasih untuk tahun yang luar biasa yang penuh dengan perasaan luar biasa. Dalam keluarga besar yang terdiri dari para pemain kelas atas, saya belajar banyak, dan dukungan para penggemar membantu saya menghadapi saat-saat sulit. Pilihan seperti ini memang sulit. Tapi sekarang saatnya bagi saya untuk melebarkan sayap dan tumbuh lebih besar lagi. Forza Inter, tulis Belanova. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Nerazzurri telah menerima tawaran baru dari Al Nassr. Tawaran baru Al Nassr adalah sebesar 18 juta euro, dan Nerazzurri telah memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Di Marzio juga mengabarkan bahwa Inter kini siap menginvestasikan kembali biaya penjualan Brozovic untuk mengejar Frattesi. Kepergian Belanova mengubah banyak hal, pemain berusia 22 tahun itu sudah resmi menjadi pemain Torino secara permanen. Oleh karena itu, Inter harus mencari pengganti Belanova. La Repubblica melaporkan bahwa Nerazzurri ingin merekrut Wilfried Singo dari Torino sebagai pengganti Belanova. Namun, Nerazzurri tidak ingin membayar seluruh harga 15 juta euro untuk pemain asal Pantai Gading itu. La Repubblica juga melaporkan bahwa AC Milan juga mengincar Singo, mereka telah melakukan kontak dengan perwakilan Singo. Inter dan Milan, kini siap saling berhadapan kembali untuk mencoba mendatangkan bek sayap Torino itu musim panas ini. Outlet berita Inggris The Mirror melaporkan bahwa Manchester United tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak anggaran transfer untuk mendatangkan Onana.
Nerazzurri telah menegaskan bahwa tidak akan ada potongan harga untuk Onana. Jika United ingin Onana, mereka harus membayar penuh biaya yang diminta Inter. United bekerja dalam batasan financial fair play. Untuk musim panas ini, anggaran mereka tidak boleh melebihi jumlah tertentu. United telah mengalokasikan 60 juta pound dari 120 juta pound anggaran mereka untuk mengontrak gelandang Chelsea Mason Mount. Inter bertahan dengan biaya yang hampir menghabiskan sisa anggaran United. Oleh karena itu, langkah United untuk mendatangkan Onana akan sulit. Sementara itu, United telah mengidentifikasi Justin Bijlow dari Feyenoord dan Kevin Trapp dari Eintracht Frankfurt sebagai target alternatif dari Onana.